Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Itu kayak basa-basi aja sebetulnya. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial. Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non-muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang. Toleransi dalam Islam itu harga mati, jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Allah nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang perbedaan pendapat antara Ustadz Nuridi dan Nuzul Zikri yang mengatakan bahwa mendapati Ustadz Nuridi tentang bagaimana mekanisme untuk mengucapkan selamat Natal, apakah berubah tauhid atau haram atau bagaimana, dan tentunya dengan pendapat saya sendiri nantinya. Mari kita lihat sama-sama videonya teman-teman, dan diniatkan untuk menambahkan wawasan, dan berbeda pendapat itu adalah suatu yang wajar saja. Ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial. Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non-muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang orang kita nih, orang-orang muslim, kepada kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Ini orang-orang non-muslim di sekitar kita kan damai sama kita. Gak memerangi agama kita, gak memerangi kita. Gak walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu. Mereka kan gak memerangi kita supaya kita keluar dari Indonesia gitu. Kita kan gak dijajah sama mereka. Antabarruhum, berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang toleransi dalam Islam itu harga mati, jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Allah nggak pernah melarang kalian berbuat baik. Berbuat baik Allah dukung. Jadi kalau ada orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu dan seterusnya, dia nggak ganggu, nggak boleh kita jahilin, nggak boleh kita zalimi. Kita harus berbuat baik, dan Allah sangat sayang dan cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Ini jelas. Toleransi adalah harga mati. Namun sebagaimana ibadah-ibadah yang lain atau peraturan-peraturan yang lain ada batasnya, toleransi juga ada batasnya. Sholat ada batasnya nggak? Ada, maka toleransi ada batasnya. Besok ada orang yang mau sholat zuhur 7 rakaat, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh mas, karena batas sholat zuhur, karena sholat zuhur itu ada batasnya 4 rakaat, nggak boleh jadi 7. Sholat aja ada batasnya, masa toleransi secara mutlak? Kan nggak mungkin. Ini poin yang ketiga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya terus terang agak bingung, dan kalau misalnya ada yang dapat data lebih, mohon saya dikasih masukan dan saya dikoreksi. Ada sebagian pihak atau saudara-saudara kita, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, itu mengatakan masalah ini khilaf para ulama, lalu membawakan beberapa tokoh kontemporer tentang masalah ini, bolehnya mengucapkan selamat Natal. Jadi ada sebagian pihak, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka,
dan memberikan petunjuk bagi yang keliru dalam masalah ini, mungkin kita atau mereka, menukilkan satu dua tokoh di era kontemporer yang membolehkan, dan mereka minoritas, cuma satu atau dua atau tiga minoritas, lalu mengatakan ini masalah khilaf, dan masalah khilaf harus toleransi, masalah khilaf harus toleransi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan, bicara masalah khilaf bicara tentang ilmu usul fikih. Dan ada kaidah dalam ilmu usul fikih, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu ditoleransi. Tidak setiap khilaf itu dianggap. Khilaf itu perbedaan ya. Tidak setiap khilaf itu toleransi atau perbedaan. Toleransi atau dianggap. Hanya khilaf yang punya data yang kuat. Dan ini konsep bisa dicek dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i. Bukan saya, Imam Syafi'i dalam kitab Risalah mengatakan perbedaan itu ada dua. Ada yang harus disikapi dengan tegas, ada yang dibuka ranah toleransi. Dan ini konsep kita di dunia, di kehidupan. Dalam kehidupan kita sudah terima tuh bahwa tidak setiap perbedaan itu disikapi dengan tegas, tapi tidak setiap perbedaan toleransi. Benar nggak sih? Antum dalam hidup antum, di keluarga, di kantor, konsepnya begitu nggak? Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila ada keluarga nih, ada satu keluarga makan malam di restoran Padang, makan malam di restoran Padang. Lalu sang ayah pesan kepala kakap, si ibu pesan rendang, lalu si anak pesan tunjang. Terus ayahnya marah, papa nggak terima. Ini perpecahan di antara kita. Harusnya kalau papa kepala ikan kakap, semua kepala ikan kakap dong. Ini perbedaan, ini nggak boleh. Kira-kira apa kata anaknya? Ya papa lebay, ini kan begitu. Ini toleransi pak. Papa sukanya kepala ikan kakap, saya sukanya tunjang. Ini perbedaan yang harus ditoleransikan, kan gitu ya. Tapi kan nggak setiap perbedaan seperti ini. Contoh, ada seorang suami yang istrinya selingkuh. Dan selingkuhannya vulgar. Pas pulang abis kencan ngedate di mana, dianterin ke rumah sambil dipeluk, terus cipika-cipiki sebelum tuh istri masuk rumah. Kira-kira suaminya marah nggak? Ngelihat istrinya digituin, suaminya marah nggak? Marah. Suaminya bilang, mama itu nggak boleh, bertakwalah kepada Allah, ini haram. Papa, itu kan menurut papa, menurut mama boleh. Marilah kita saling menghormati. Sesama umat Islam toleransi. Kira-kira benar nggak sih? Kan enggak. Hadirin, kaedah dalam agama kita itu kaedah kehidupan. Makanya sebagaimana dalam kasus di atas demikian, dalam dunia fikih, dalam dunia akidah pun juga demikian. Dan ilmu ini teori dalam ilmu usul fikih bisa dicek dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Lalu Ibnu Abdul Bar juga mengatakan dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Lalu dijelaskan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dan para ulama-ulama yang lain. Nah, sekarang apakah benar ini masalah perbedaan? Apalagi yang dibawa perkataan sebagian tokoh kontemporer. Hadirin, harusnya kan masalah ini simpel ya. Saya ingin tanya, mengucapkan selamat Natal ini masalah kontemporer atau masalah klasik? Sekali lagi saya tanya, mengucapkan selamat Natal, dan ini inti dari jawaban saya. Kalau tadi pembukaan ini intinya. Masalah mengucapkan selamat Natal ini masalah kontemporer atau masalah klasik? Saya ingin tanya, kapan pertama kali Natal itu diselenggarakan? Nanti antum cek ya. Ada khilaf. Ada yang bilang 336 Masehi dan seterusnya. Tapi secara umum sepakat tanggal 4 abad 4 Masehi. 300-an lah, 300-an Masehi. Mereka menyelenggarakan peringatan Natal. Saya ingin tanya, Nabi kita lahir di tahun berapa Masehi? 571 Masehi.
Ingat, Nabi lahir 571 Masehi. Pertanyaan saya, berarti ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Natalan tadi kapan? Ya, abad keempat Masehi. Nabi kita 571 Masehi. Berarti ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Iya nggak sih? Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Simpel aja. Kenapa dipersulit sih sampai buka-buka buku-buku? Ini kan bukan masalah kontemporer. Kalau masalah kontemporer memang ribet, tapi ini masa klasik. Ini udah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi langsung aja cek ke sumbernya. Kan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Langsung cek ke nabinya. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebenar-benar ucapan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk, dan salah satunya petunjuk dalam masalah toleransi adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek, kalau Nabi mengucapkan selamat, lusa kita ucapkan selamat. Simpel aja kan, nggak, kita bukan cari menang-menangan, kita nggak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kita sedang bicara kebenaran. Semua orang yang mengatakan hendaknya kita mengucapkan selamat Natal berbicara tentang toleransi. Kalau mereka kasih ucapan selamat ketika Idul Fitri, maka kita hendaknya membalas pakai ayat wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan ucapan selamat, balas dengan yang lebih baik. Saya ingin tanya, yang paling paham ayat ini kita atau nabi kita? Ya udah, simpel aja. Kalau Nabi ucapkan selamat, kita ucapkan selamat. Kalau enggak. Tapi kalau analogi yang diberikan ini, menurut saya tidak pas ya. Pertama, memberikan toleransi wujudnya itu mubah makanan. Wujudnya suatu mubahan makanan di keluarga itu ada kepala ikan, dan ada beberapa, dan seorang orang tua itu mendapatkan kepala ikan. Itu kan kalau makan secara hukumnya mubah. Kedua, analogi yang diberikan contohnya itu seorang istri yang cipika-cipiki dengan orang lain itu haram. Itu sesuatu yang haram, dikaitkannya toleransinya sesuatu yang haram. Sedangkan yang diperdebatkan adalah mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan saja, mengucapkan, tidak beritikad, tidak berkeyakinan. Saya lebih masuk dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuridin ya, bahwasanya hanya sebagai interaksi sosial saja, seperti hal umum yang menginteraksi sosial, tidak bermaksud bertujuan untuk meyakini ya, meyakini. Seperti orang berpapasan kemudian selamat ya, selamat, itu saja, tidak sebatas yang lainnya, karena toleransi yang disebut semacam itu bukan analogi yang kesana-sana menjadi ngawur, analogi ini menjadi aneh. Analogi yang haram diterapkannya jelas nanti orang-orang di depannya atau audiens di depannya akan menolak tadi. Saya punya HP kartunya misalkan M3, dan saya duduk di tower Telkomsel, itu tidak akan berubah kartu M3 saya menjadi Telkomsel. Jadi kembali lagi kepada hati kita, kembali lagi kepada keyakinan kita bagaimana beriman kepada Allah. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya, santai saja, karena ada hadis Nabi mengatakan khilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku adalah wujud dari kasih sayang. Maka hargailah perbedaan semacam ini untuk menambah wawasan saja, untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Terima kasih telah menonton, silahkan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.